Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Hidayati dengan NIM 24129422. Saya adalah mahasiswa dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan artikel ilmiah saya yang berjudul Transformasi Pedagogi Melalui Pendekatan Deep Learning dalam Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar. Penelitian ini berakar dari agenda Global Sustainable Development Goals atau SDG nomor 4 yang menuntut hak setiap anak mendapatkan pendidikan berkualitas. Namun, fakta empiris di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan. Proses pembelajaran di tingkat dasar kerap kali terjebak dalam formalitas administratif, monoton, dan berfokus pada hafalan mekanistik. Pembelajaran menjadi aktivitas nyata. Berangkat dari masalah tersebut, artikel ini mengkaji secara radikal integrasi 3 pilar deep learning sebagai solusi taktisnya. Tujuan utama dari penulisan artikel ini ada 3 hal. Pertama, mengurai keselarasan psikopedagogis antara lain elemen deep learning dengan kurikulum merdeka. Kedua, merumuskan model integrasi taktis ke dalam rancangan modul ajar menggunakan model pembelajaran kontekstual teaching and learning pada fase B, serta discovery learning pada fase C. Dan ketiga, mengidentifikasi hambatan real di lapangan sekaligus memberikan rekomendasi solusi konkret berbasis pemberdayaan komunitas guru dan mahasiswa. Mari kita bedah apa itu pendekatan deep learning. Konsep ini menyanjung 3 pilar utama. Yang pertama yaitu mindful, meaningful, dan joyful learning. Mindful learning menekankan kehadiran kesadaran penuh anak saat belajar, yang sangat mendukung prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Meaningful learning memastikan materi pelajaran berasimilasi secara logis dengan pengalaman nyata anak agar retensi kognitifnya kuat. Dan joyful learning membangun iklim kelas yang aman psikologis tanpa tekanan sehingga memicu dopamin yang meningkatkan ketahanan belajar siswa. Bagaimana aplikasinya dalam perangkat ajar? Nah, pada mata pelajaran pendidikan Pancasila fase B kelas 4, kita mengintegrasikannya dengan model contextual teaching dan learning atau CTL. Konsep keberagaman dan norma dihidupkan melalui lingkungan sosial terdekat anak agar bermakna atau meaningful. Sementara itu, pada mata pelajaran bahasa Indonesia pada fase C kelas 6, kita menerapkan model discovery learning melalui tahapan penemuan mandiri dari stimulasi hingga verifikasi data teks literasi. Siswa dilatih berpikir secara penuh atau mindful ketika berhasil menemukan aturan bahasa atau amanat teks secara mandiri. Muncul kepuasan intelektual yang membahagiakan dan atau namanya joyful. Baik, pada bagian analitis, kritik, tantangan, dan solusi, teman-teman pada adopsi pendekatan ini tentu tidak instan. Artikel ini menganalisis adanya resistensi kultural dari guru yang sudah terbiasa dengan kenyamanan metode ceramah konvensional. Di samping adanya keluhan bahwa penyusunan modul inovatif ini memakan waktu, ditambah lagi adanya disparitas atau kesenjangan fasilitas sarana prasarana antar sekolah di daerah. Sebagai solusi taktis, beban administrasi guru dapat direduksi melalui optimalisasi kelompok kerja guru atau KKG. Guru-guru dalam komunitas belajar dapat merancang perangkat berbasis deep learning. Ini juga kolaboratif. Selain itu, peran kita sebagai mahasiswa kependidikan sangat vital. Melalui program asistensi mengajar, mahasiswa dapat membantu guru mendesain alat peraga edukatif berbasis material lokal yang murah namun efektif atau low cost material, sehingga hambatan fasilitas di daerah dapat
diatasi secara kreatif. Nah, baik pada bagian simpulan, saran, dan penutup, integrasi holistik pendekatan deep learning melalui model CTL dan discovery learning merupakan kunci utama untuk membumikan kurikulum merdeka di sekolah dasar. Strategi ini berhasil mengubah atmosfer kelas dari sekedar hafalan pasif menjadi ekosistem belajar yang bermakna, inklusif, dan berkualitas tinggi sesuai amanat SDG 4. Saran dari saya, guru harus berani mendobrak pola lama, sekolah harus menggalakkan pelatihan praktis berbasis micro teaching, dan rekan-rekan mahasiswa harus siap menjadi motor penggerak perubahan di lapangan. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.